Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma jalni tawwabina wa jalni minal muttaqin wa jalni min ibadika salihin. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW serta pengikutnya yang setia pada perintah-perintahnya. Saudaraku muslimin muslimah yang saya cintai. Nah, ini bagian kedua saya sampaikan pada kalian. Ikuti terus apa makna Ahlussunnah wal Jamaah sebenarnya. Dan saya mohon maaf juga, saya kalau berbahasa ini kaku, saya bahasa ada kaku gagap kaku, saya kalau ini terbata-bata, saya kalau berbicara putus-putus karena saya gagap. Dan saya mohon maaf juga, saya nggak lancar bahasa Indonesia karena saya sehari-hari berbahasa Aceh. Saya orang Banda Aceh. Saya karena nggak lancar, saya maklum aja. Kadang-kadang kalau ada kesilapan, ada kekurangan kata-kata, saya mohon maaf. Di mana ada kesalahan kita koreksi bersama. Kadang-kadang yang saya ucapkan kadang belajar enggak itu, kita perbaiki. Karena maklum saya ini perdana dakwah, nggak pandai saya dakwah. Karena ini saya ingin niat meluruskan raya umat Islam ini biar bersatu semua dia. Ini hadis dari Abu Hurairah, sambungan dari bagian pertama tadi. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Dikatakan, siapa yang enggan wahai Rasulullah? Beliau bersabda, barang siapa yang taat padaku dia pasti masuk surga, dan barang siapa yang mendurhakaiku maka dia telah enggan. Ini siapa yang enggak perintah, yang enggak taat perintah Rasul? Jangan mengada-ngada dalam agama. Siapa yang taat Rasul itulah yang masuk surga. Yang enggak taat, yang mengada-ngada dalam agama, menambah kurang, berarti nggak masuk dia surga. Berarti kalau dia menambah berarti sama juga dia menghina Rasulullah. Seolah Rasulullah itu nggak pandai bawa ajaran ini. Kalau menghina Rasulullah berarti dia udah berusaha pada Allah dah. Seolah Allah ini nggak mampu membuat satu hukum. Harus patuh kalian pada Allah Rasul. Jangan berkhianat pada Allah Rasul. Patuh pada Rasul kalau ingin masuk surga. Karena Rasul yang tahu jalan ke surga. Ikut, kalau kita mengaku umat Rasulullah, ikut Rasulullah. Jangan mengada-ngada, jangan menambah. Ini banyak, di mana-mana banyak mengada-ngada, menambah. Kalau kita bilang syirik, diabaikan. Padahal itu kebaikan untuk dia sendiri, bukan gitu. Kita beri nasihat, tapi enggak juga terima. Di mana-mana sekarang ini banyak ini mengada-ngada agama. Dan kita bilang syirik, masih juga diikut dia. Berarti nggak mau masuk surga dia, mau masuk neraka dia. Dari hadis keempat dari Abu Muslim, ada juga yang mengatakan Abu Iyas Salamah bin Amir bin Al-Aqla radhiyallahu bahwa ada seorang laki makan di samping Rasulullah SAW dengan mengenakan tangan kirinya. Maka bila bersabda, makanlah dengan tangan kananmu. Orang itu menjawab, saya tidak bisa. Beliau bersabda, semoga kamu tidak bisa. Tidak ada yang menghalanginya menggunakan tangan kanannya kecuali kesombongan. Akhirnya dia benar-benar tidak bisa mengangkatnya ke mulutnya. Ini hati-hati kita kalau sombong pada Rasulullah, bahaya kali kita mengabaikan sunnah Rasulullah. Allah murka siapa yang mengabaikan sunnah Rasulullah. Murka Allah yang macam-macam. Kenapa waktu perang Uhud itu kaum muslimin kalah? Karena tidak patuh pada Rasulullah. Yang syahid 70 orang itu, yang Panglima Hamzah bin Abdul Muttalib. Orang tu udah diampuni semua oleh Allah Taala, mati syahid orang tu. Itu pelajaran bagi kita semua. Jangan bantah Allah. Rasulullah sudah melarang, jauhkan. Ini perintah menunaikan amanat. Allah SWT berfirman, sungguhnya Allah memerintahkan kita menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima.
Kita kewajiban kita menyampaikan amanah. Apa yang ada Allah sampaikan dalam Quran, sampaikan. Kalau Rasulullah sampaikan, sampaikan. Kita amanat, jangan mengada-ngada. Kita bicara ni kalau jangan hawa nafsu. Kalau nggak ada perintah Allah dan Rasul, jangan coba-coba kita sampaikan seberangan. Siapa yang sampaikan masalah yang tidak sesuai dengan perintah Allah Rasul, dosa orang itu tanggung kalian sendiri. Kalian ahli kitab, tanggung kalian sendiri. Kalian ajak kelompok kalian. Padahal kelompok kalian pun bukan ahli sunnah saja. Semua nuduh orang lain aja. Setelah kalian juga masih menyimpang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berkata dia berdusta, apabila berjanji dia menyalahi, dan apabila diberi amanat dia berkhianat. Dalam satu riwayat ada tambahan, apabila dia berseteru dia curang. Misalnya kalau dengan manusia nih, misalnya dia bercuru, misalnya ini batas tanah aku segini-gini udah sertifikat mengadakan sekian, surat sekian dengan pemerintah. Tapi masih juga dibantah, oh bukan itu di sana tanah batas aku. Itu benar curang. Gitu juga dengan beragama. Udah dalil, udah hujah yang nyata, udah dalil, udah lengkap, masih juga dibantah. Itulah tanda-tanda orang munafik. Udah ada dalil, udah Quran, udah ada sunnahnya. Udah ada hujah, udah ada dalil, udah ada bukti, masih dibantah juga. Itulah tanda munafik. Dan tu orang enggak amanah. Al-Quran tu amanah bagi kita, hukum Allah ni amanah. Enggak diamalkan. Itu juga munafik. Itu waktu kita salah berjanji itu pada Allah lah. Dan tu kita ingkari. Enggak mendapat janji. Salah tu dari takbir sampai salam janji kita pada Allah lah. Tapi kita abaikan. Itu kena hati-hati nanti. Dan itu bicara selalu dusta. Selalu dusta itu kelompok satu itu. Akulah Ahlus Sunnah banyak. Itu dusta dia tu. Semua kelompok, bukan satu kelompok, semua mengaku aku itu perintah Rasulullah. Padahal enggak ada. Allah belum turunkan keterangan siapa Ahlus Sunnah berdagelan. Enggak ada itu. Allah enggak turunkan dalam Al-Quran. Kenapa kalian mengaku kalian sok suci? Sok Ahlus Sunnah saja, sok lurus. Padahal dalil enggak ada pada kalian semua. Cuma angan-angan kalian. Itulah mengundi nasib anak panah. Padahal kalian juga masih ragu. Apakah betul kelompok Ahlus Sunnah? Masih ragu pada kalian, mereka pada semua kelompok ragu kalian. Jangan kalian berdusta. Semua kelompok masih ragu kalian. Itulah mengundi nasib anak panah, kita larang. Itulah menyembah Allah di tepi. Nanti akan saya baca, saya jabarkan. Saya jabarkan satu-satu. Saya bukan asal ngomong, itu sesuai Al-Quran. Apa Al-Quran itu saya sampaikan mereka. Karena perintah Allah sampaikan kepada manusia itu dengan Al-Quran. Karena sebagai kitab Al-Quran. Gak ada itu lain-lain kitab nenek moyang kalian semua itu. Al-Quran kalian boleh taruh di punggung kalian, belakang kalian. Kitab nenek moyang kalian kedepankan. Maka kalian sesat semua. Kalau kalian masih bisa diperbaiki, masih bisa diuruskan kalian. Karena kalian mengaku Islam. Cinta kalian pada Islam, tapi jalannya masih salah. Kalau orang kafir tu udah dikunci hati pada orang tu oleh Allah lah. Susah. Orang tu berhala, orang tu nampak kita lihat. Oh, di rumah pula ada berhala ini, nampak kita lihat. Bentuk modelnya berhala pada kalian tu kan nampak. Abstrak, tidak bisa diraba. Dengan ilmu Allah kita tahu berhala pada ada rumah kalian di masjid kita masih banyak berhala. Insya Allah sudah sampai berita ini pada kalian. Baru tahu, baru itu kalian. Islam adalah agama fitrah, suatu tamsil yang terdapat pada keadaan manusia tentang keesaan Allah. Manusia menurut fitrah beragama tauhid. Kita beragama tauhid kita. Jangan ikut agama yang apa fitrah Allah, apa agama kita? Agama tauhid. Cara Rasulullah. Semua nabi beragama tauhid. Baca Quran. Nabi Nuh beragama tauhid, Nabi Ibrahim beragama tauhid, Ismail gitu juga, Nabi Ishaq itu juga, Yakub itu juga, Nabi
apa ini Nabi Yusuf gitu juga, Nabi Musa gitu juga, Nabi Daud gitu juga, Sulaiman gitu juga, Nabi Saleh gitu juga, Nabi Yahya gitu juga. Semua nabi beragama tauhid, bertuhan yang Maha Esa. Jangan kalian sembah tuhan palsu, tuhan tagut. Tagut tu maknanya apa? Menyembah berhala termasuk dalam tu. Setan termasuk dalam tu, menyembah Quran masuk dalam tu, menyembah matahari, bulan, bintang masuk tagut maya. Sekarang banyak mengaku yaitu menyembah Tuhan palsu, bukan diesakan Tuhan kita yang itu. Tuhan kita sudah sempurna. Tuhan kita maha sempurna, agamanya sudah sempurna. Itu apa kita cari Tuhan yang lain? Ngapain kita cari agama yang lain? Tuhan kita maha sempurna. Sesuatu pun gak ada kurangan pada dirinya. Kalau sesuatu yang sudah sempurna, itu apa kita cari yang lain? Tuhan kita maha kuat, ngapain kita cari Tuhan yang lemah? Tuhan kita maha mendengar, ngapain kita cari Tuhan tuli? Tuhan kita maha dekat, ngapain kita cari Tuhan yang jauh? Tuhan kita maha tinggi, ngapain kita cari Tuhan yang rendahan? Tuhan kita maha membimbing, ngapain kita bimbing Tuhan palsu? Pindah sini, pindah sana, itu bimbing namanya. Tuhan kita, dia membimbing kita, dia memelihara kita. Tuhan kita maha kaya, ngapain kita cari Tuhan miskin? Tuhan kita maha mendengar, ngapain kita cari Tuhan tuli? Tuhan kita maha mengetahui, ngapain kita cari Tuhan bodoh? Tuhan kita maha kuat, ngapain kita cari Tuhan yang lemah? Begitulah kita beradab nih. Keesakan Allah seesa-esa di segi apapun, dia yang maha esa. Jangan kalian bantah-bantah, dia yang menciptakan seluruh alam nih. Apa kita bantah? Allah tahu semua di mana bumi kering nih, di mana bumi basah, di mana biji-bijian jatuh, di mana daun kayu yang jatuh gini-gini balik-balik. Tahu semua Allah. Semut hitam berjalan di batu hitam di dalam kegelapan malam di seluruh alam dalam bersamaan Allah tahu. Apa yang kalian di mana kalian mau dari kemana kalian? Di perut bumi itu sebiji jarah Allah tahu. Jangankan hati kita bumi aja Allah tahu, apalagi hati kita. Kita utarakan, kita nampakkan, ataupun kita sembunyikan, tahu Allah dah hati kita. Jangan main kalian. Bagaimana berhukum dengan hukum Allah? Manusia menurut fitrah beragama tauhid, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah. Disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi banyak manusia tidak mengetahui apa makna fitrah itu. Fitrah Allah maksudnya ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidak wajar. Kita ni sebelum roh kita dimasukkan ke jasad kita beragama tauhid. Kita mengaku Allah itu Tuhan kita. Ngapain kita cari Tuhan lain? Kita lahir itu dalam fitrah kita, tidak ada syirik kita lahir. Dalam keadaan bersih, bukan bersih kita nggak berdarah, bukan itu mananya. Maksudnya kita beragama apa tuh nggak ada syirik kita. Siapa yang buat kita syirik? Ayah ibu kita yang menjadikan kita Nasrani dengan Yahudi, buat syirik. Karena tidak berhukum dengan Allah Ta'ala. Cuma mengaku aku wajah Islam. Salah orang tua kita. Tidak berhukum dengan Allah Ta'ala. Dengan kembali berdebat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah salat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Ta'ala. Kita kalau tidak berkembali kepada Allah, kalau menyekutukan Allah Ta'ala, kita sehebat apapun kita salat, sehebat apapun kita puasa, sehebat apapun kita tahajud malam, qiyamul lail, sehebat apapun kita sunah-sunah lain, sehebat apapun kita naik haji umrah, sehebat apapun sedekah,
semua dihapus. Sehebat apapun kita berzikir baca Quran, sehebat apapun 1 juta kali kita berzikir baca Quran, 1 minggu sekali kita khatam, dihapus Allah. Syirik bahaya saudaraku. Buang syiriknya jauh. Nanti kalau saya sampaikan ini apa hukum darah, buang kalian, jangan pakai lagi. Saya sesuai perintah Allah, sesuai Al-Quran. Saya bawakan dalil semuanya. Apa-apa itu syirik. Saya bawakan, insya Allah, Allah memudahkan kita semuanya. Islam ni bukan agama sempit. Islam ni Allah mudahkan. Enggak diberatkan bagi kita. Kita mau dulu ikhlas. Apa makna ikhlas? Bukan berdiri dengan madam aja ikhlas. Ikhlas ni beragama secara menyeluruh, secara kapah. Ambil semua. Jangan kita campur yang hak dengan yang batil. Kayak dia surat Al-Baqarah 42 dibaca. Secara kapah Al-Baqarah 208. Baca, kalau saya baca ni semua ni panjang ni agak sampai berita ni pada kalian. Ini saya singkat aja. Kalau saya baca semuanya dari selengkapnya ni enggak sampai pada kalian. Bisa ni 50 bagian ini. Ini bagian kedua ni sampaikan ini. Ini saya singkat aja nih dalil Al-Quran ini. Dengan ilmu Allah Taala. Saya enggak paling bohong saya. Karena agama ini sudah sempurna, apa kita tambah. Saya takut dengan azab Allah Taala. Neraka udah menanti itu untuk manusia yang enggak patuh pada Allah Taala. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat pertengahan. Apa makna pertengahan di sini? Umat yang adil, enggak berat sebelah. Betul-betul dia berhukum dengan Allah Taala. Kelompok manapun, suku manapun dia, dari manapun, dari bangsa manapun, enggak boleh kita berpihak satu kelompok ini benci yang lain. Harus adil kita. Kalau anak kita salah, katakan anak kita salah, benarkan anak orang lain. Kalau ayah kita salah, katakan ayah kita salah, benarkan ayah orang lain. Begitu juga kelompok. Kalau kelompok kita salah, katakan kelompok kita salah, kelompok lain benar. Itulah kita beragama ni. Umat yang adil, yang tidak berat sebelah, baik ke dunia maupun ke akhirat, tetapi seimbang antara keduanya. Makna pertengahan di sini apa juga lagi ni pertengahan makna di sini, kita jangan ekstrim. Asal-asal itu udah ekstrim kita mengganggu orang lain, fasilitas semua tanpa ada kesalahan itu. Ada aturannya. Islam ini udah sangat sempurna. Islam ini hukum paling baik di dunia. Enggak ada agama yang setara dengan hukum Allah Taala. Walaupun dia mengaku itu hawa nafsu, dia mengaku dia hukum dia paling baik. Hukum Allah ni yang paling bagus, yang paling bijak. Ham itu agak sama dengan hukum Allah Taala. Hukum Al-Quran lebih bagus hukum agama Islam. Toleransinya. Lihat di Banda Aceh di sini. Di sini banyak juga kafir. 95% Islam di Banda Aceh, di Aceh 95%. 5% kafir, tapi tak pernah diganggu orang kafir di sini. Lihat di minoritas Islam di negara-negara lain, diusir, orang Islam dibantai, dibunuh, diperkosa, diboikot, diusir dari kampungnya, dihina, caci maki, jadi budak. Enggak sadar kalian, kapan lagi kalian kalau tidak hari ini tidak sadar? Inilah makna pertengahan. Dan kalau udah dihina kita Islam, jangan loyo kita, jangan lemah, hajar dia. Siapapun yang menentang agama Allah, harus tegas agama Allah. Ini agama pertengahan. Kalau udah dihina-hina orang Islam, udah diaci Rasulullah, udah dihina-hina Allah lah, tunggu dia. Allah melaknat dia. Kita bela agama Allah. Jangan main. Dan jangan juga ekstrem kita. Gereja nggak boleh dibom tanpa sebab. Karena orang itu tidak mengganggu kita. Jangan bikin teroris kayak di ISIS itu. Dilarang dalam Islam itu. Nggak sesuai itu. Itu hawa nafsu itu. Itu kayak di teroris di Poso. Itu dilarang itu. Kayak aja yang membom Bali. Itu dilarang itu. Nggak sesuai dalam Islam itu. Islam ada aturannya. Ada adab. Kecuali udah diserang Islam. Orang kafir udah dibenci Islam. Diserang, dibunuh. Itu baru kita hajar. Ada aturannya Islam. Islam sangat mudah, sangat tertib, Islam sangat bijak. Jangan boleh gaya yang sembarangan, ada aturannya. Dan orang kafir pun jangan hina-hina orang Islam, jangan bunuh-bunuh seenaknya kalian aja. Jangan kalian itu usir seenaknya aja. Punya adab kami orang Islam, punya adab. Maka saya ajak kalian semua, jangan bercerai lagi. Jangan berpecah-pecah lagi, bersatu kalian. Ini saya bawa terus ini ikut ini kajian kedua nih.
agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar kamu Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepada mereka, agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berpaling ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini waktu sekitar pemindahan kiblat Al-Baqarah 142 sampai 149. Apa makna pindah kiblat di sini? Kita pindah lagi orang betul-betul berjuang, berjihad, berhijrah ke jalan Allah Ta'ala. Betul-betul berhijrah. Apa makna hijrah ini? Betul-betul berhukum dengan Allah, jangan syirik lagi. Kalau walaupun sekarang ini banyak mengaku ni kiblat ke Masjidil Haram, kalau masih syirik dia belum berkiblat. Walaupun dia mengaku kiblat sana belum berkiblat dia. Kita harus buang berhala pada diri kita, pada rumah-rumah kita, di masjid kita. Berarti kalau masih ada berhala, masih berkiblat pada Baitul Maqdis, sama juga dengan orang yang Yahudi dengan Nasrani. Ini makna kiblat ini. Hilangkan syirik dulu. Kalau memang berkiblat di Baitullah, makam itu Nabi Ibrahim, berkiblat sana. Beragama dengan agama tauhid. Hilangkan syirik-syirik pada kalian. Nanti insyaAllah saya hilangkan itu dengan izin Allah, syirik-syirik kalian itu. Itu makna kiblat. Kalau memang ada kiblat sana, kita harus lurus. Lurus itu jauh. Hanif itu lurus. Agama Nabi Ibrahim, beragama tauhid. Hanif itu lurus. Lurus makna itu jauh dari kesyirikan dan kesesatan. Makanya itu hadapkanlah wajahmu dengan keadaan lurus. Ini maknanya. Dibaca itu 144 Al-Baqarah 142 sampai 149. Dan ini saya singkat aja nih, kalau saya uraikan panjang lebar nanti panjang kali ini, berapa kali kirim pada kalian akan sampai keadaan. Biar kalian masuk Islam, biar mati dalam keadaan orang beriman. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak dengar terhadap apa yang kamu kerjakan. Dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Ini makna apa nih? Ini memang kayak gini benarkah di manapun? Apakah dari timur, apakah dari barat, semua hadap ke kiblat ini. Makna adalah apa yang kita pelajari? Kita berhukum semua hukum Allah lah. Kita berkorban harus sesuai perintah Allah lah. Jangan kita berkorban anak-anaknya kita gak sesuai perintah Allah. Karena darah dan daging itu gak naik kepada Allah. Ketakwaan itu yang naik kepada Allah. Semua hukum kita bersedekah dengan Allah. Itulah makna kemanapun kalian keluar. Hadapkanlah wajah hadapkanlah ke Masjidil Haram. Karena yang orang-orang yang bersih hatinya, yang beribadah kepada Allah lah. Berpuasa kita sesuai dengan hukum Allah adalah jangan itu. Sembahyang kita sesuai dengan hukum Allah. Itulah makna kemanapun kamu mau menghadap. Inilah makna tafsir. Berhukum semua hukum. Kita sayang anak yatim, sayang fakir miskin, sayang orang-orang lemah, tetangga kita. Semuanya apa hukum Allah adalah semuanya. Jangan memutuskan silaturahmi. Larang. Ini banyak di mana-mana memutuskan silaturahmi dengan saudara. Dia naik haji. Dekat terima Allah Ta'ala. Kita dilarang itu putus itu apa hubungan. Inilah mana kemana pun kalian. Dagang itu juga harus dengan hukum Allah Ta'ala. Jangan menipu orang lain. Semuanya dari segi apa naik haji itu juga. Ini saya baca satu-satu. Itu biar kalian tahu beragama. Ini simak ini apa yang saya baca. Salatlah sebagaimana kalian melakukan salat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini Rasulullah bilang, apakah kita sudah sama salat dengan Rasulullah? Saya jamin belum sama. Kalau kalian masih beragama sama nenek moyang kalian. Aku meninggalkan untuk kalian perkara agama yang jelas seperti suatu yang putih bersih, siang dan malam sama. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kita sama, kalau malam beriman, siang beriman juga. Kalau siang beriman, malam beriman juga.
Ini enggak kata Rasulullah. Pagi beriman, malam jadi kafir. Malam kafir jadi malam beriman, pagi siang udah kafir. Harus sesuai perintah Allah Rasul. Salat kita sesuai dengan Rasul. Kalau nggak salah tidak terima. Karena pertama diperiksa itu salat. Kalau salatnya bagus, puasa tentu bagus. Baca Quran bagus, sedekahnya bagus, naik hajinya bagus, semua amalan bagus. Karena salat ini kunci pertama salat. Sebaik-baik amalan Allah kata dalam Al-Quran itulah salat. Tapi kita harus salat dengan berilmu. Jangan ikut-ikutan. Berilmu dulu, baru kita salat. Apa makna salat itu? Dari takbir sampai sampai salam. Dah cukup di sini dulu ini karena waktu dah singkat ini. Insyaallah kita sambung yang ketiga. Ini yang kedua. Ikuti yang ketiga, ikuti semuanya. Yang salah ini apa yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Mudah-mudahan Allah tambah petunjuk bagi kita untuk kita semua. Saya kalau memang salah juga ini saya mohon maaf. Saya bukanlah berkata kotor jorok, ini untuk meluruskan kita semua mencari kebenaran. Saya tutup aja majelis ini. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.